akan segera bentar. Baik, kegiatan akan segera saya mulai. Saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Dr. Suhardi. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 11 September 2021, Guru Inovatif Indonesia mengadakan kegiatan kelas virtual menulis penelitian deskriptif. Nah, di sini Bapak Ibu nantinya akan membahas bersama, di sini akan dibahas materi mengenai penelitian deskriptif di hari pertama. Kegiatan ini adalah suatu rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan selama 3 kali Zoom, yaitu hari ini, hari Sabtu, jam 8.00 sampai dengan 9.30, kemudian hari Senin malam, dan Selasa malam. Mungkin sedikit informasi, kami memohon maaf dari selaku panitia, bahwasannya Bapak Dr. Rudi Haryawan, yang seharusnya sekarang menjadi narasumber utama kegiatan pada hari ini, belum bisa menghadiri dikarenakan beliau mendadak sakit yang lumayan, beliau belum check up. Ciri-cirinya mengarah pada COVID-19. Semoga beliau diberikan kesehatan sehingga hari Senin beliau bisa hadir untuk membahas kelanjutan materi kegiatan ini. Nah, karena kegiatan sudah berjalan, di sini sudah ada Bapak Dr. Suhardi yang nanti akan membahas, menggantikan beliau, menggantikan Bapak Dr. Haryawan, Rudi Haryawan, untuk membahas materi penelitian kualitatif deskriptif. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Kegiatan ini kita mulai dengan pembahasan materi oleh Bapak Dr. Suhardi selama 40 sampai 50 menit, kemudian dilanjutkan tanya jawab. Bapak Ibu bisa melakukan tanya jawab dengan klik raise hand, nanti kami akan buka mikrofonnya saat sesi tanya jawab. Bapak Ibu juga bisa menulis pertanyaan di kolom chat yang sudah kami sediakan di sini, bisa bertanya. Selain itu, sedikit informasi, Bapak Ibu nggak perlu khawatir mengenai presensi, gitu ya, nggak perlu juga presensi di kolom chat, Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Nanti akan kami siapkan administrasi dari Bapak Ibu lengkap di hari akhir kegiatan, sehingga harapan kami adalah Bapak Ibu fokus pada materi, fokus pada bagaimana cara menulis, fokus pada memahami apa itu penelitian deskriptif. Mungkin itu pengantar dari saya selaku moderator kegiatan hari ini. Saya berikan kesempatan yang pertama kepada Bapak Dr. Suhardi untuk menyampaikan materi, konsep, dan bagaimana mencari ide suatu penelitian deskriptif. Untuk waktunya saya persilakan Bapak Dokter. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Randi, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan tetap berkarya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali secara virtual, yang pada awalnya memang direncanakan oleh Pak Rudi Haryawan yang menjadi narasumber, tetapi rencana tidak seselamanya bisa berjalan, tapi kita harus tetap melaksanakannya. Oleh karena itu, kita kembali bertemu di kelas virtual dengan membahas pada pagi hari ini terkait dengan penelitian kualitatif. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar, sudah sangat sering mendengar dan mungkin pernah menggunakannya terkait dengan pendekatan kualitatif ini. Nah, oleh sebab itu kita akan coba yang pernah melakukannya, kita akan coba mereview lagi atau mengingat kembali. Mungkin kita sudah menggunakan beberapa tahun yang lalu. Kemudian yang belum tahu ataupun belum pernah menggunakannya, kita coba. Dengan terlebih dahulu kita akan memahaminya. Apa sih penelitian kualitatif itu? Nah,
Khusus pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas terkait dengan penelitian kualitatif deskriptif. Izin share screen Bapak Ibu. Screen-nya sudah terlihat Pak Randi? Iya Pak, sudah. Baik. Ya, sebelumnya Bapak Ibu, kita kenalan terlebih dahulu. Saya Suhardi, dosen di Universitas Pendidikan Mandalika, sama seperti Pak Dr. Rudi Haryawan, yang insya Allah semoga kita bisa ketemu dengan Pak Rudi nanti pada hari Senin dan Selasa, sesuai dengan jadwal kita. Kemudian saya dengan Pak Rudi juga memiliki kesamaan, sehingga saya berani untuk menyampaikan materi ini terkait dengan penelitian kualitatif. Karena karya tulis ilmiah saya hampir 90% itu menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, kalau Pak Rudi 100% beliau menggunakan kualitatif. Beliau dari S1 sampai S3 dan beberapa puluh artikelnya itu menggunakan pendekatan kualitatif. Makanya saya akan coba untuk kita sharing sifatnya Bapak Ibu. Pada peserta kali ini banyak juga Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu guru yang notabene pasti pernah menggunakan sebuah pendekatan penelitian. Kemudian Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan pendekatan kualitatif, kita sharing sehingga satu permasalahan ataupun nanti pada akhirnya kita akan mendapatkan satu topik, kemudian kita akan bisa menulis satu penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Baik, ini perkenalan kita untuk pertemuan pertama. Sesungguhnya kita ada 3 pertemuan Zoom meeting dan diskusi via WA Group selama 2 hari. Kemudian pada materi pertama kita lebih banyak membahas konsepnya terlebih dahulu dan bagaimana secara praktisnya. Kemudian di hari kedua nanti kita akan lebih banyak membahas terkait dengan penelitiannya di lapangan seperti apa. Kemudian di hari ketiga kita akan coba untuk membedah artikel-artikel yang sudah terpublikasi pada jurnal yang menggunakan penelitian kualitatif deskriptif ini. Baik, yang pertama Bapak Ibu, untuk pagi hari ini saya akan buka dengan sedikit filosofi dalam membuat sebuah karya tulis ataupun apapun karyanya. Dan pada dasarnya dalam sebuah karya tulis, Bapak Ibu, ini berdasarkan pengalaman dan mungkin kita sama-sama pahami bahwa ketika kita ingin menulis, jangan langsung ambil pulpen, ambil buku langsung tulis. Tetapi cobalah untuk mulai dengan membaca terlebih dahulu. Nah, karena ketika kita sudah membaca sesuai dengan mungkin profesi Bapak Ibu ataupun disiplin ilmu Bapak Ibu, kita baca, kemudian kita resapi. Nah, barulah kita akan mendapatkan ide, kemudian kita bisa lebih lancar untuk menulisnya. Menuangkan ide-ide, kemudian menuangkan gagasan yang mungkin selama ini hanya ada dalam pikiran. Nah, ketika Bapak Ibu sudah membaca dan menulis, ide tersebut bisa tertuang dalam sebuah karya tulis ilmiah. Baik, kita akan coba lanjut ke penelitian kualitatif deskriptif itu apa. Nah, kalau Bapak Ibu pernah mendengar kualitatif, itu merupakan penelitian narasi ataupun deskripsi, hanya kata-kata ataupun kalimat ataupun paragraf yang tersusun dalam satu karya tulis, itu sangat benar. Nah, karena memang sifatnya deskriptif atau deskripsi, andai pun nanti ada angka-angka yang Bapak Ibu temukan di lapangan, itu harus dideskripsikan
paling tidak ada penjelasannya bahwa nanti Bapak Ibu ketemu angka 10, angka 9 itu deskripsinya seperti apa. Karena belum tentu angka 10 itu dalam penelitian kualitatif itu hal yang sempurna seperti itu. Kalau di kuantitatif nilai 10 bisa jadi itu nilai yang excellent atau 100. Tetapi kalau di kualitatif Bapak Ibu menjelaskan kembali nilai 100, nilai 10 itu seperti apa. Ataupun Bapak Ibu menemukan sebuah gambaran. Nah, Bapak Ibu sebagai peneliti kualitatif itu wajib untuk memberikan deskriptif atau penjelasan. Nah, tujuannya adalah kenapa kita harus menjelaskannya? Karena kalau hanya sekedar angka-angka, kalau hanya sekedar gambar atau potret, tabel seperti itu akan sulit untuk dipahami. Apalagi dalam filosofinya penelitian kualitatif itu ketika hanya ada angka-angka, ada gambar, kemudian hanya ada tabel, grafik seperti itu tanpa ada deskriptif, itu tidak akan menjelaskan apa-apa selain hanya kebingungan. Itu hanya falsafahnya para peneliti kualitatif. Tetapi nanti akan ada juga bantahan dari kuantitatif dan R&D. Tetapi untuk kualitatif, oke. Itu tujuannya untuk menggambarkan fenomena. Tentu selama ini Bapak Ibu banyak fenomena ataupun hal yang mungkin Bapak Ibu pernah lalui yang Bapak Ibu bisa gambarkan ataupun jelaskan secara deskriptif. Bapak Ibu bisa bercerita, kemudian Bapak Ibu kita sebagai peneliti menulis kembali cerita tersebut dengan memadukan antara data-data yang ada di lapangan, bisa dokumen ataupun naskah wawancara, kemudian kita gambarkan fenomena apa yang terjadi. Nah, seperti sekarang pembelajaran jarak jauh, itu bisa Bapak Ibu ungkapkan melalui penelitian kualitatif. Bapak Ibu bisa ceritakan bagaimana perjalanan pembelajaran jarak jauh, kemudian wawancara beberapa narasumber. Nah, dari keterangan-keterangan itulah yang kita akan olah dan kita bisa menggambarkan fenomena apa yang terjadi pada pembelajaran jarak jauh seperti sekarang ini. Oke. Kemudian kita memaparkan bersifat naratif. Uraian kata-kata seperti yang saya sebutkan tadi, uraian kata-kata, kalimat, kemudian paragraf yang kita susun. Nah, kemudian itu akan menjadi sebuah bacaan yang memiliki makna. Jadi tidak hanya sekedar cerita, tetapi bisa dibuktikan. Nah, dibuktikan dengan apa? Ada dalam penelitian kualitatif itu ada istilah triangulasi. Nah, nanti akan kita bahas pada pertemuan kedua. Jadi kalau Bapak Ibu ataupun para peneliti kuantitatif hanya mengasumsikan hanya paragraf ataupun kata-kata, nah itu dapat dibuktikan dengan adanya gambar, adanya foto, adanya tabel, adanya dokumen pendukung. Jadi tidak hanya sekedar narasi ya Bapak Ibu. Nah, lalu penelitian kualitatif itu lebih banyak kita bertanya bagaimana dan kenapa. Makanya saya lebih tertarik menggunakan penelitian kualitatif agar lebih bisa mendalami bagaimana bisa terjadi ataupun mengapa bisa terjadi. Kenapanya itu yang para peneliti kualitatif itu ingin mendalami. Nah, kenapa Bapak kenapa pendidikan pada model pembelajaran jarak jauh sekarang ini menggunakan metode ini? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan khas para peneliti kualitatif. Bagaimana? Mengapa? Nah, itulah yang Bapak Ibu dalami kepada sumber datanya, kepada data-data yang Bapak Ibu temukan. Kenapa sekolah A berprestasi sedangkan sekolah B tidak? Nah,
tentu kenapanya inilah yang yang Bapak Ibu telusuri. Apakah dari sisi strategi, apakah dari sisi kepemimpinan, apakah dari sisi manajemen sekolahnya. Nah, itu sesuatu yang sangat mendalam. Oke. Nah, apabila semua aspek dan fenomena sudah berhasil dijelajahi, maka peneliti ingin menggambarkan karakteristik dari fenomena secara utuh dan menyeluruh dengan uraian kata-kata dan kalimat naratif. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menemukan jawabannya berdasarkan data, kemudian validasi data dan keabsahan datanya, kita akan menyusunnya sebagai karya tulis. Nah, lalu mengapa? Nah, ini sedikit tidaknya sudah saya gambarkan tadi mengapa para peneliti itu menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu merupakan sebuah metode penelitian yang berusaha menggambarkan atau menginterpretasikan objek sesuai apa adanya. Ya, sesuai apa adanya ini oleh kita para peneliti kualitatif, kita akan melihat masalah itu apa adanya. Kita akan coba mendalami sebuah masalah ataupun objek penelitian kita itu senatural mungkin. Nanti ada tahapan-tahapannya Bapak Ibu, sehingga para peneliti kualitatif itu kita menggambarkan kejadian ataupun hal yang memang ada di lapangan itu. Nah, kalau di penelitian kuantitatif mungkin kita banyak mendeskripsikan apa yang ada di lapangan dengan angka-angka. Kalau di kualitatif kita langsung berbicara di sana, tetapi menggunakan tulisan. Oke. Kemudian karena peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan dan mendalam. Nah, mendalam ini ada kata kuncinya bahwa penelitian kualitatif itu mendalam. Salah satunya memang cirinya seorang peneliti kualitatif itu tidak hanya sekedar mengambil data atau memperoleh data, tetapi bagaimana kita mendekati sumber data itu sampai dengan titik ataupun sampai dengan bagaimana kita bisa saling memahami dengan sumber data, sehingga data-data tersebut itu tidak ada yang disembunyi-sembunyikan lagi. Kalau angka-angka mungkin masih bisa kita sembunyikan, tapi bagaimana peneliti kualitatif itu bisa mendekati, kemudian bagaimana peneliti kualitatif itu bisa menyelami sumber data itu sampai dengan jawabannya betul-betul ketemu. Nah, ini sedikit coba kita bandingkan kalau peneliti kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif tentu dengan kuantitas, jumlah. Nah, kalau di kualitatif Bapak Ibu lebih banyak mendeskripsikan. Lalu salah satu perbedaannya juga kita mengukur tingkat kejadian. Kalau di kuantitatif, nah kita ukur apakah seberapa tinggi, bagaimana perbandingannya, kemudian bagaimana persamaannya. Kalau di kualitatif tidak, kita akan mencari ataupun menggali informasi itu sedalam mungkin, sehingga pertanyaan yang kita bawa ataupun yang kita fokuskan itu terjawab. Nah, berdasarkan triangulasi nanti akan kita bahas lagi, apakah dari sumber data 1, 2, dan 3. Nah, sama seperti ketika kita menginterogasi ya. Kalau di kita wawancara, kita tidak hanya wawancara satu orang. Misalkan saya wawancara kepala sekolah. Apa yang dikatakan kepala sekolah ini saya cross check lagi pada guru. Nah, apa yang dikatakan oleh guru saya cross check lagi kepada kepala sekolah ataupun siswanya. Ataupun saya observasi langsung. Benar enggak
kata-katanya si kepala sekolah atau guru ini sesuai dengan apa yang dikatakan. Nah, itulah penelitian kualitatif Bapak Ibu. Kemudian kalau kuantitatif mengukur berapa banyak, kalau kualitatif mengetahui alasannya mengapa. Alasan mengapa, bagaimana itu sangat identik dalam penelitian kualitatif, dan banyak sekali perbedaannya antara penelitian kuantitatif ataupun kualitatif yang Bapak Ibu bisa explore kembali ataupun coba searching di Google. Di Google itu sudah banyak sekali perbedaan kuantitatif dan kualitatif, itu sudah banyak. Tetapi saya coba menggambarkan sedikit saja di sini yang untuk mengingat kembali apa sih inti dari penelitian kualitatif ini. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Hakikatnya seperti apa? Karakteristik masalah yang ada dalam penelitian kualitatif. Nah, saya coba sedikit menggambarkan, mengambilkan poin-poinnya. Pertanyaannya bagaimana dan mengapa sudah ada. Topik yang perlu dieksplorasi. Nah, topik ini Bapak Ibu ataupun masalah dalam penelitian kualitatif tidak hanya bersifat negatif, tetapi hal yang positif juga sangat bisa dieksplor. Misalkan seperti yang saya sebutkan tadi contohnya, ada sekolah yang bagus ataupun ada siswa-siswi yang berprestasi di sekolah, salah satu sekolah Bapak Ibu misalkan. Nah, itulah yang Bapak Ibu telusuri. Kenapa dia bisa berprestasi? Kemudian bagaimana caranya sehingga siswa-siswi tersebut berprestasi? Nah, Bapak Ibu telusuri itu, apakah dari sisi budaya belajarnya? Kemudian apakah dari sisi manajemen sekolahnya? Nah, sehingga Bapak Ibu bisa lebih fokus. Nah, penelitian kualitatif itu sebaiknya fokus. Makanya di penelitian kualitatif itu ada istilah fokus penelitian. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan observasi, Bapak Ibu melihat satu kebiasaan belajarnya siswa-siswi di sekolah A. Nah, Bapak Ibu fokus pada kebiasaannya atau budaya belajarnya. Nah, budaya belajarnya juga itu perlu dieksplor. Bapak Ibu amati apakah dari jam 7 sampai jam berapa dia belajar. Kemudian treatmentnya seperti apa dan lain sebagainya. Itu yang Bapak Ibu lebih peneliti kualitatif itu eksplor lagi. Kemudian perlu menyajikan suatu pandangan tersebut dengan topik yang mendetail. Tadi yang saya sudah sebutkan, kita detailkan lagi apa yang ingin kita lihat. Dari satu frame sekolah yang bagus, apakah Bapak Ibu ingin lihat manajemennya, apakah Bapak Ibu ingin lihat pemimpinannya, ataupun sisi terkecilnya dalam sekolah tersebut sehingga bisa bagus seperti itu. Nah, makanya detailkan topiknya. Oke. Untuk meneliti individu dalam latarnya yang alami. Ya, kita langsung peneliti kualitatif itu langsung langsung apa bahasanya ya? Terjun ataupun langsung to the point ke narasumbernya. Jadi peneliti kualitatif itu langsung berinteraksi dengan sumber data. Kemudian menulisnya dalam gaya sastra, tentu narasi. Seperti karakternya memang deskriptif. Kemudian data tidak bisa digambarkan dengan hanya angka. Nah, para filosofinya peneliti kualitatif itu tidak hanya bisa angka-angka Bapak Ibu. Itu bahasanya ataupun pendapatnya. Melainkan kita bisa jelaskan, angka itu tidak selamanya angka 1 itu jelek. Bisa jadi angka 1 itu juara 1 seperti itu. Nah, makanya antara angka 1 yang ada di peneliti kuantitatif dengan peneliti kualitatif itu pasti berbeda dan harus butuh penjelasan. Nah, oke, kemudian syarat-syaratnya. Nah, tentu Bapak Ibu ketika Bapak Ibu memilih pendekatan kualitatif ini, Bapak Ibu
harus memperhatikan juga apa yang sebenarnya Bapak Ibu inginkan gitu ya. Yang pada intinya satu dari saya, jika Bapak Ibu mengambil data, banyak data-data yang Bapak Ibu ambil dalam penelitian Bapak Ibu itu bersifatnya deskripsi ataupun observasi, dan hasil-hasil wawancara dan dokumentasi yang ada, berarti itu Bapak Ibu gunakan pendekatan kualitatif. Nah, kalau memang Bapak Ibu banyak mengambil data-data survei, data-data statistik, data kinerja guru, itu lebih ke kuantitatif. Nah, itu intinya. Tergantung data apa yang Bapak Ibu ambil. Nah, kalau saya tekankan lagi, kalau sifat datanya lebih banyak ke keterangan narasumber, kemudian kepada data bersifatnya hasil wawancara dan observasi langsung, itu berarti Bapak Ibu menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif. Kemudian syaratnya yang lain yaitu peneliti hendak menjelaskan aspek yang mendalam. Nah, yang mendalam ini sekali lagi saya tekankan pada peneliti kualitatif itu aspek yang diambil itu mengetahui sampai dengan akar-akarnya, kalau kita sebutkan itu jelas di sana. Lalu nah, dari penelitian kualitatif ini nanti biasanya ada teori baru muncul. Nah, itu peneliti hendak menemukan teori yang baru atau menggambarkan sebuah teori. Nah, jadi tidak ketika Bapak Ibu menggunakan penelitian kualitatif, Bapak Ibu menggambarkan, oh ternyata PJJ itu tidak hanya sekedar ada medianya gitu ya, tetapi di sana juga bermain juga emosional, bermain juga pendekatan yang lain gitu ya. Tidak melulu PJJ itu hanya sekedar membahas Zoom meeting, tidak melulu membahas terkait dengan Google Classroom, tetapi ada hal-hal yang harus diperhatikan gitu ya, seperti kesiapan mental peserta didik, kesiapan orang tua juga. Nah, hal-hal itulah yang dikaji oleh para peneliti kualitatif. Nah, itu muncul sebuah teori jadinya. Jadi dalam pembelajaran jarak jauh tidak hanya media yang diperhatikan, tetapi bagaimana mentalnya, kesiapannya, kemudian emosionalnya. Nah, itu yang dikaji oleh peneliti kualitatif sehingga muncul teori baru. Nah, itulah yang ketika nanti Bapak Ibu sudah menggunakan peneliti kualitatif ini, jadi menurut Bapak Dedi gitu kan, tidak hanya media pembelajaran, tetapi ada aspek psikologis dan lain sebagainya pada untuk memperoleh kesiapan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi misalkan. Nah, itu ya, sekedar inspirasi dan Bapak Ibu tertarik dalam penelitian kualitatif. Nah, ini masalah tadi sudah saya sedikit singgung terkait dengan fenomena. Ketika kita melihat ataupun ada pengalaman nih di satu instansi, oh pemimpin saya ini sangat pendekatannya itu ataupun ramah. Pemimpin di instansi saya ramah ataupun baik, kemudian mengutamakan musyawarah dan lain sebagainya. Nah, lalu ketika ada fenomena itu, Bapak Ibu tertarik gitu untuk mengulas kepemimpinannya seperti apa. Nah, itulah yang fenomena yang perlu dikaji. Sehingga nanti ketika hasil penelitian kualitatif terkait dengan kepemimpinan dalam satu instansi ini bagus, itu bisa ditiru oleh instansi lain ataupun para pemimpin yang lain. Nah, kemudian yang kedua, memiliki nilai untuk ditulis dan dinilai dari berbagai sudut pandang. Tentu kalau kita berpikir secara sederhana, kalau kita meneliti tentu ada nilainya di sana. Kalau nggak ada nilai, ngapain kita repot-repot untuk meneliti kan? Nah, oleh sebab itu
kita akan tentukan bahwa penelitian kita ini memiliki dampak, memiliki nilai, memiliki sesuatu yang bisa diikuti ataupun hasilnya nanti bisa bermanfaat bagi khazanah ilmu ataupun secara praktis. Oke. Kemudian dorongan kebutuhan untuk memperoleh jawaban terhadap sebuah realita ataupun fenomena. Nah, ini masalah-masalah yang Bapak Ibu bisa angkat dalam peneliti kualitatif ini, sesuatu yang bersifat realita ataupun terbaru. Kalau kita ambil masalah yang terbaru seperti pembelajaran jarak jauh, ada bagian prosesnya Bapak Ibu bisa kaji. Ada mungkin dalam satu daerah ataupun sekolah yang berhasil melakukan PJJ. Nah, Bapak Ibu bisa mengkaji secara kualitatif bagaimana manajemennya. Manajemen pembelajaran jarak jauh yang efektif. Nah, Bapak Ibu ambil satu lokasi sekolah yang memang berdasarkan hasil observasi, sekolah tersebut berhasil melakukan PJJ efektif. Nah, kemudian Bapak Ibu terjun langsung pergi ke sekolah tersebut untuk observasi, untuk wawancara terkait dengan masalah tersebut. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, masalah tidak harus negatif, tetapi hal yang positif yang Bapak Ibu bisa ceritakan dan deskripsikan sesuai dengan masalah tadi. Kemudian langkah-langkahnya seperti apa? Nah, dalam penelitian kualitatif tentu ada langkah-langkahnya. Semua penelitian ada langkah-langkah, apakah itu kuanti, kuali, ataupun R&D. Nah, kalau di kualitatif sendiri, Bapak Ibu lebih pertama kita identifikasi, pasti identifikasi masalahnya ataupun fokusnya. Bapak Ibu mau identifikasi topik apa yang Bapak Ibu ingin kaji nih. Oke. Apakah itu dari sisi kepemimpinan, manajemennya, kemudian dari sisi budayanya, dan lain sebagainya. Kemudian melakukan tinjauan pustaka. Tentu Bapak Ibu lihat kembali teori-teori, lihat kembali hasil-hasil penelitian terdahulu sesuai dengan fokus ataupun topik yang Bapak Ibu ingin ambil. Nah, ketika kita sudah membaca hasil-hasil penelitian ataupun teori-teori, kira-kira apa nih yang bisa saya dalami di penelitian yang sekarang sesuai dengan keunikannya ataupun manfaat dari penelitian itu. Apakah memunculkan satu manfaat tidak? Nah, itu yang kita pertanyakan dalam diri para peneliti kualitatif. Kemudian mengidentifikasi peran peneliti. Nah, peran peneliti dan narasumber nanti ada masing-masing. Peneliti dalam penelitian kualitatif itu sebagai instrumen kunci istilahnya atau key instrumen. Nah, jadi sangat bergantung sekali pada peneliti. Jadi bagaimana mendalami satu persoalan atau satu fenomena yang Bapak Ibu teliti tergantung dari kedalaman ataupun peneliti itu sendiri. Apakah seorang peneliti itu bisa sampai menyelami masalahnya ataupun bisa melakukan pendekatan dengan sumber data? Kalau di kuantitatif, Bapak Ibu hanya sekedar memberikan angket, kemudian ada mungkin wawancara, selesai sampai di sana. Tetapi di penelitian kualitatif, kalau Bapak Ibu tidak bisa mendekatkan diri dengan sumber data itu akan diam. Makanya kita istilahnya kalau secara sederhana kita PDKT dulu nih. Nah, kalau kita hanya langsung tembak to the point gitu kan, nggak akan mau orang. Nah, tapi bagaimana kita pendekatan terlebih dahulu, kemudian ya kita berbincang sederhana terlebih dahulu, lama-lama. Nah, itu ada istilahnya dalam penelitian kualitatif itu snowball. Nah,
snowball sampling istilahnya. Ketika Bapak Ibu menginginkan satu jawaban, tidak bisa langsung kita to the point, tetapi kita pelan-pelan seperti bola salju. Lama-lama akan menjadi membesar dan fokus. Oke. Nah, kemudian masuk ke lapangan dan menjaga hubungan baik di lapangan, seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian memilih partisipan. Siapa yang akan menjadi partisipan atau sumber data kita? Tentu secara analisa kita juga akan analisa siapa nih yang bisa memberikan jawaban atas fenomena ini. Misalkan seperti yang saya contohkan tadi, ada sekolah yang bagus, tentu sumber data utamanya adalah kepala sekolah, kemudian guru. Nah, kemudian nanti ada istilah sumber data sekunder, bisa siswa, kemudian orang tua, masyarakat. Nah, tapi yang utamanya itu yang kita pilih dulu. Siapa yang berperan aktif di sana? Apakah kepala sekolahnya? Nah, apakah guru? Apakah manajemennya dan lain sebagainya? Kemudian kita merancang pertanyaan. Nah, tentu kita nanti di pembahasan yang kedua kita akan siapkan instrumen-instrumen. Ada istilah instrumen observasi, instrumen wawancara. Nah, itu ada tahapan-tahapannya Bapak Ibu. Nah, sekedar untuk hari pertama Bapak Ibu hanya kami infokan ada istilah pedoman wawancara, kemudian pedoman observasi, pedoman dokumentasi, kemudian bagaimana menjaga kerahasiaan data. Nah, karena kalau di penelitian kualitatif kan sudah ada nih sumbernya, tapi ketika etika dalam jurnalistik ataupun menulis itu data disamarkan. Nah, nanti ada cara-caranya dalam metode selanjutnya. Kemudian kita akan mengumpulkan data. Kemudian ada istilah reduksi data, ada istilah dari collecting data, kita kumpulkan data-data terlebih dahulu, kemudian kita reduksi, kita pilih-pilih mana yang karena nanti di sebuah naskah wawancara itu kan panjang nih, rekaman wawancara. Nah, kita bisa pilih-pilih nanti pada bagian reduksi data. Oke, sampai dengan akan mendapatkan sebuah kesimpulan. Kalau di penelitian kualitatif tidak hanya berhenti dalam satu kesimpulan. Ketika ada jawaban yang belum didapatkan, nah, Bapak Ibu akan kembali melihatnya nanti. Akan kembali ke lapangan untuk mencari jawabannya lagi. Sampai dengan betul-betul data yang kita dapatkan itu bersifat final. Inilah jawabannya. Dari hasil triangulasi dan lain sebagainya, inilah jawabannya. Atas fokus ataupun permasalahan penelitian yang kita bawa. Nah, ini yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu, ada istilah snowball sampling. Ya. Yang ketika Bapak Ibu sumber datanya nanti, ketika Bapak Ibu gali terus informasinya dan fakta-fakta yang ada di lapangan, nah Bapak Ibu akan mendapatkan gitu ya. Akan mendapatkan data yang Bapak Ibu bisa simpulkan sendiri berdasarkan nanti ada istilah triangulasi data, triangulasi sumber, triangulasi waktu. Nah, ada istilah triangulasi itu nanti Bapak Ibu kita akan pelajari pada pertemuan kedua dan ketiga. Kita akan membandingkan. Nah, seperti yang saya sebutkan pada awal, kita akan membandingkan antara keterangan si A, si B dan si C. Di mana letak persamaannya? Apakah bisa saja nanti si A ini berbohong gitu kan? Nah, kita akan cross check pada si B dan si C. Nah, ketika sudah 3 atau minimal 3 karena triangulasi, minimal 3 itu yang kita cek di mana letak persamaannya. Nah, gitu. Apakah ada yang data yang disampaikan tidak valid? Nah, itu yang Bapak Ibu akan pilih dan pilih. Baik, ini sedikit pengumpulan datanya. Kalau kita menggunakan kualitatif, deskriptif, kita lebih banyak wawancara. Sangat banyak Bapak Ibu harus melakukan wawancara terhadap sumber data utama. Kemudian Bapak Ibu observasi, kita amati juga.
Apakah benar yang dikatakan ini secara pengamatan kita ataupun pengamatan para peneliti itu benar. Misalkan dari wawancara Bapak Ibu dapatkan bahwa si A ataupun manajemen sekolahnya bagus. Tetapi ketika Bapak Ibu observasi ataupun amati, oh enggak juga. Ada hal-hal yang kurang seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cross check lagi dengan data dokumen. Data dokumen apakah betul yang dikatakan oleh sumber data pada wawancara, kemudian berdasarkan hasil pengamatan, Bapak Ibu bandingkan juga dengan hasil dokumentasi. Oke, yang pada dasarnya ketiga, nah kalau ini disebut triangulasi metode istilahnya, yang nanti akan kita lebih banyak bahas terkait dengan contoh-contoh. Kemudian wawancara, ada istilahnya wawancara mendalam, wawancara terbuka, tertutup, dan lain sebagainya. Nanti ketika salah satu contoh saja ya, wawancara mendalam, kita akan lebih fokus pada satu sumber yang secara emosional dan secara data sudah oke, kemudian kita akan lakukan wawancara. Nah, wawancara itu akan bersifat snowball nanti. Akan semakin lama makin besar ketika berguling terus. Nah, sehingga kita bisa ambil apa sih intinya. Nah, pedoman wawancara dibutuhkan agar pertanyaannya tidak melenceng jauh gitu. Karena nanti biasanya keasikan ngobrol dengan narasumber, kemana-mana nih pertanyaannya, ataupun tidak fokus. Makanya diperlukan pedoman wawancara, yaitu garis-garis besar yang akan kita cari jawabannya. Nah, sama dengan dokumentasi. Semua data dokumen yang berkaitan dengan data ataupun fokus penelitian kita ini kita akan ambil untuk meng-cross check kembali. Apakah benar dia juara? Kalau di beritanya juara nih. Nah, kalau di data dokumen ada nggak fotonya? Ada nggak pialanya, piagamnya? Itu kita bisa buktikan di sana. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau kriteria permasalahan tentu Bapak Ibu bisa perhatikan beberapa hal ini. Ada aktualitas masalah yang terbaru gitu ya. Nah, yang terbaru kemudian dalam penelitian kualitatif itu karena biasanya ada yang keasikan gitu ya. Ada nggak waktunya? Karena penelitian kualitatif ini harus ke lapangan, harus berinteraksi langsung dengan sumber data dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita perhatikan, kita berasumsi bisa nggak nih saya dapatkan. Kalau Bapak Ibu mau penelitian kualitatif untuk meneliti gubernur, ada nggak akses saya ke sana seperti itu? Nah, oleh karena itu itulah yang Bapak Ibu perhatikan dalam satu masalah. Ketersediaan data. Nah, kemudian manfaatnya apa? Kemudian menarik untuk diteliti. Tentu hasilnya yang bermanfaat. Nah, ini adalah beberapa kriteria dalam penelitian kualitatif dan saya rasa pun sama dalam penelitian-penelitian yang lain. Nah, sehingga diperhatikan Bapak Ibu pada karya tulis ilmiahnya apa aktualitas masalahnya. Baru nggak nih? Nah, kemudian signifikansinya apa? Manfaat ataupun pentingnya masalah itu diteliti. Apa pentingnya? Nah, kita lanjut ke informan. Nah, informan ini seperti yang saya sebutkan tadi, ini memang narasumber yang kita harus cari datanya, kemudian kita berusaha untuk mendekatinya dan mendalami karakternya dan data-data yang diperoleh dari informan tersebut. Nah, kita akan coba lihat beberapa contoh judul. Nanti di WA Group saya akan berikan contoh-contoh artikel, contoh-contoh penelitian kualitatif deskriptif yang mungkin bisa jadi inspirasi Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan coba lihat
contoh judul terlebih dahulu, sehingga nanti pada akhirnya Bapak Ibu bisa mendapatkan ataupun melakukan satu studi atau penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Nah, contohnya seperti ini. Budaya belajar berprestasi yang saya sebutkan tadi, saya contohkan bagaimana budayanya. Kita akan lihat kebiasaan-kebiasaannya. Jadi kebiasaan, misalkan ada seseorang yang berprestasi. Katakan ada anak, Bapak Ibu lihat. Oh, kok berprestasi ya? Nah, ada pertanyaannya, mengapa dan bagaimana caranya sehingga dia bisa berprestasi. Tentu Bapak Ibu akan lihat kebiasaannya, apakah dari di sisi kebiasaan belajarnya, kemudian pengasuhan orang tuanya misalkan. Nah, Bapak Ibu lah yang menentukannya, apa yang Bapak Ibu ingin kaji. Nah, kemudian ini salah satu penelitian saya di S2 dulu terkait dengan bagaimana meningkatkan produktivitas. Ada strategi. Nah, kalau kita berbicara strategi kan kita tidak bisa hanya sekedar mengungkapkan angka 1 dan 2. Antara strategi orang satu dengan strategi orang kedua tentu ada perbedaan ataupun ada hal yang unik di sana. Kira-kira mana yang cocok ini? Mana yang cocok nanti bisa diterapkan ataupun kita akan lihat di sana. Oke, misalkan strategi saya meningkatkan produktivitas penelitian saya sendiri dengan orang lain tentu berbeda. Nah, Bapak Ibu, kita akan menyelami satu objek ataupun subjek yang memang betul-betul unik. Nah, sehingga nanti ada hasilnya meningkatkan strategi dengan cara A, B, dan C. Oke. Kemudian kita akan kaji manajemen pembelajaran misalkan. Bagaimana dari sisi perencanaan pembelajarannya, kemudian aktivitas atau pelaksanaan pembelajaran sampai dengan evaluasinya, bagaimana prosesnya di dalamnya di sana. Nah, itulah yang Bapak Ibu kaji pada penelitian kualitatif. Kemudian pemimpinan kepala sekolah yang tentu kepala sekolah yang Bapak Ibu akan ambil ataupun jadi sumber data utamanya yaitu kepala sekolah yang berprestasi. Nah, bisa juga nanti Bapak Ibu kaji misalkan kepemimpinan laki-laki dalam pendidikan anak usia dini. Nah, itu menarik. Karena selama ini kan kalau di PAUD itu kan ada hanya identik sama perempuan yang ada guru-gurunya ataupun kepala sekolahnya. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu melihat satu kepala sekolah ataupun guru PAUD laki-laki, wah, ini menarik ini. Kenapa Bapak Ibu tertarik menjadi guru PAUD? Padahal Bapak kan laki-laki, biasanya teknik gitu kan. Nah, itu Bapak Ibu bisa kejar itu pertanyaannya. Kenapa dan bagaimana? Itu pertanyaan utama yang ada pada penelitian kualitatif. Selebihnya akan kami berikan contoh-contoh nanti Bapak Ibu di grup. Nah, pada pertemuan kali ini kami cukupkan dan materi untuk pertama. Tentu kita ada materi kedua dan ketiga. Kita akan membahas lebih dalam lagi bagaimana teknik dalam mengumpulkan data, kemudian reduksi data dan lain sebagainya. Kemudian nanti bagaimana kita bisa menulis artikel penelitian kualitatif. Nah, demikian materi untuk pertemuan pertama. Saya kembalikan kepada Pak Randi. Baik, terima kasih Bapak Dr. Suhardi atas materinya, sangat menarik sekali ya. Artinya di sini kita masih mengupas sebentar spotlight. Oke, terima kasih Bapak Dr. Suhardi atas materinya. Artinya di sini kita masih pertemuan pertama Bapak Ibu, kita masih memahami konsep dasar dan ide-ide dari penelitian kualitatif ya. Untuk contoh artikel ataupun karya ilmiah tentang penelitian kualitatif, sistematikanya, kemudian dan hal-hal yang lain terkait teknis ya, teknis pelaksanaannya nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Yang penting di sini Bapak Ibu
paham apa itu penelitian kualitatif deskriptif, dan mungkin boleh bisa menyampaikan ide-ide atau mengkonsultasikan topik yang akan dibahas dalam ketika Bapak Ibu ingin membuat suatu penelitian kualitatif. Nah, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung pada Bapak Dr. Suhardi untuk raise hand, klik angkat tangan, raise hand, atau bisa juga menulis pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat. Insya Allah nanti akan kita bahas satu persatu. Untuk kesempatan yang pertama, saya beri kesempatan untuk Bapak Yani Peter untuk bertanya secara langsung. Silakan Pak Yani. Oke, terima kasih atas kesempatan. Yang pertama mungkin agak out of topic. Kalau penelitian kualitatif deskriptif berarti bisa juga kita melakukan penelitian kuantitatif deskriptif ya. Ya. Itu yang pertama. Yang pertama. Ya, yang kedua, kalau kita akan fokus pada penelitian, apakah itu misalnya kemudian kita akhirnya akan fokus hanya kepada 1-2 individu. Apakah itu bisa dilakukan? Dan apakah hasilnya itu bisa digeneralisir? Kemudian, apakah dalam penelitian ini harus menghasilkan sebuah teori baru atau ada teori yang dikembangkan? Bagaimana jika tidak sampai ke sana? Berarti mungkin ada bagian mana yang perlu diperbaiki. Kemudian tentang instrumen, misalnya kita perlu nanti ada pedoman wawancara, pedoman observasi, apakah itu perlu divalidasi? Perlu divalidasi mungkin oleh ahli atau siapa sehingga pedoman kita itu memang akurat untuk digunakan. Kemudian yang terakhir, karena kami atau saya sebagai guru biasakan kita membuat sesuatu yang nanti tujuannya arahnya ke kenaikan pangkat misalnya. Nah, dalam buku 4 itu kita itu biasa diarahkan untuk melakukan penelitian atau karya tulis dengan istilah apiknya itu harus ada, terutama untuk konsisten. Nah, sementara kita di guru itu terbatas. Misalnya ini di buku 4, untuk konsisten itu disampaikan bahwa isi laporan harus sesuai dengan tugas pokok guru. Isi laporan harus berada pada bidang tugas guru yang bersangkutan dan mempermasalahkan tentang tugas pembelajaran yang sesuai dengan tugasnya di sekolah atau di madrasah. Nah, bagaimana kita bisa meracik sebuah penelitian kualitatif deskriptif dengan konsisten ini bisa kita dapat. Dan memang yang terakhir, saya dalam tanda kutip sudah agak bosan ya, kita selalu harus PTK. Ya. Sebab PTK itu kadang-kadang orang tergoda untuk manipulasi data. Bagaimana supaya angkanya bisa meningkat, itu bisa tergoda. Kalau penelitian begini kan kita menyajikan apa adanya. Ya. Apa adanya, tetapi yang penting apa adanya itu bisa untuk guru itu bisa bernilai angka kredit. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Yani Peter. Silakan Bapak Dr. Suhardi untuk memberikan respon satu persatu, lumayan lengkap. Nanti mungkin artinya saya yakin beberapa dari pertanyaan Bapak Ibu pasti sudah terwakili ini ada pertanyaan Pak Yani. Silakan Pak Dokter. Baik Pak Yani, lengkap sekali pertanyaannya dari awal sampai akhir ini. Dan semoga pertanyaan-pertanyaan Pak Yani dan Bapak Ibu yang lain yang mungkin mempunyai pertanyaan yang sama bisa dijawab dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga nantinya. Nah, yang pertama saya akan coba menjelaskan yang terkait dengan kuantitatif deskriptif. Tentunya kalau kita sudah berbicara terkait dengan penelitian kualitatif yang sifat datanya adalah deskripsi ataupun narasi, andai pun ada nanti data-data statistik, tidak menolak juga ada data angka-angka ataupun data statistik ataupun prosentase nanti yang ada pada data penelitian kita, tetapi tetap kita sebagai peneliti kualitatif itu harus mendeskripsikan apa maksudnya dari angka-angka ataupun prosentase itu. Nah, sehingga
mungkin lebih jelas nantinya ketika data gambar misalkan ataupun data statistik itu dijelaskan dengan narasi juga lebih bagus. Lalu yang kedua terkait dengan ini yang saya tangkap tadi juga bisa ditambahkan oleh Pak Randi terkait dengan para peneliti kualitatif yang notabene memang akan mendalami sumber data ataupun yang berdasarkan fokus yang diteliti. Bagaimana bagaimana Bapak Ibu para peneliti bisa yang kedua tadi apa itu? Pertanyaannya Pak Rani? Yang kedua? Yang kedua apa tadi Pak? Ya nih tentang tentang fokus penelitian. Jadi kan kalau kita misalnya ternyata fokus penelitian itu hanya akan menyasar satu atau beberapa individu. Subjek. Generalisir ya, oke. Ya. Apakah data nanti ketika hasil penelitiannya sudah ketemu ataupun ada fokus penelitian kita, apakah hanya menyasar 1-2 orang? Tentu nanti akan ada fokus penelitiannya. Misalkan di kepemimpinan kepala sekolah si A. Nah, tentu objek ataupun target utama kita adalah kepala sekolah. Tetapi untuk memperoleh data ataupun kita akan melihat data tersebut utuh dan kredibel gitu kan. Selain kepala sekolah yang akan kita cek, kita akan juga cek kepada guru ataupun siswa. Ataupun kita bisa amati sendiri bagaimana kepala sekolah ini dalam kinerjanya misalkan. Nah, itu tidak semata-mata hanya kepala sekolah satu orang yang kita fokus. Bisa saja subjektif. Apalagi kita berteman seperti itu. Apalagi dekat. Nah, itulah pentingnya dalam penelitian kualitatif itu kita bisa triangulasi hasil wawancara dari sumber A, sumber B, dan sumber C apakah benar. Nah, seperti itu yang kedua. Lalu yang ketiga yang terkait dengan guru, terkait dengan penelitian guru, ya tentu memang guru tugasnya untuk memperbaiki kualitas pembelajarannya di kelasnya sendiri. Nah, lalu bagaimana penelitian kualitatif ini bisa dimasukkan di guru? Tentu memang ada konsistensi di sana terkait dengan memperbaiki kualitas pembelajaran. Nah, bisa jadi Bapak Ibu tidak hanya PTK, tetapi Bapak Ibu menggunakan kualitatif deskriptif ini juga untuk menggambarkan situasi di kelas. Ya, situasi di kelas misalkan ataupun faktor-faktor. Bapak Ibu akan melihat faktor yang lain selain hanya media, selain hanya perangkat pembelajaran, misalkan dari sisi seperti tadi aspek suasana pembelajaran, aspek suasana psikologis siswa dan lain sebagainya. Itu kurang lebih dari saya. Mungkin Pak Randi ada tambahan. Oke, mungkin sedikit saya tambahkan. Kebetulan di sini juga saya sering meneliti penelitian deskriptif. Beberapa mahasiswa bimbing yang saya bimbing juga sudah terpublikasi untuk penelitian deskriptifnya. Jadi memang dalam kualitatif dan kuantitatif penelitian bisa dikatakan sedikit berbeda. Kalau kuantitatif istilahnya adalah kita meneliti sebuah sampel dan digeneralisasi pada sebuah populasi, begitu. Itu istilah untuk penelitian kuantitatif karena memang dasarnya seperti itu. Tetapi kalau dalam kualitatif kita langsung fokus pada subjek penelitian, gitu. Apakah bisa digeneralisasi secara umum? Memang lebih spesifik gitu ya, pengambilan subjeknya lebih spesifik, tetapi hasilnya nanti bisa dikatakan meskipun nggak generalisasi umum, tapi hasilnya bisa kita Bapak Ibu yang lain bisa gunakan untuk hal yang sejenis. Karena itu memang dalam penelitian kualitatif harapannya atau pelaksanaannya, proses analisisnya bukan hanya sekedar menampilkan data dan dibahas, tetapi ada proses triangulasi. Triangulasi tadi yang disampaikan Pak Hardi, salah satunya triangulasi sumber, tetapi disarankan juga triangulasi metode. Triangulasi metode itu selain Bapak mungkin
melakukan observasi ke salah satu siswa, misalkan melakukan proses wawancara ke siswa tersebut atau tes gitu ya. Dan yang terakhir jangan lupa triangulasi dari sumber, triangulasi dari literatur. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan analisis analisis pembahasan permasalahan yang sudah diperoleh dari hasil dan data, ketika dikaitkan dengan penelitian-penelitian yang relevan, jadi Bapak Ibu setelah memperoleh hasil gitu ya, hasil kemudian dikaitkan dengan penelitian relevan, artinya hasil dari Bapak Ibu harus berada pada track yang sudah diteliti oleh sebelumnya. Nah, dari sana menunjukkan bahwasannya penelitian Bapak Ibu bukan hanya subjektif, karena peneliti-peneliti sebelumnya sama kok dengan saya. Itulah yang membuat penelitian kualitatif itu dapat dikatakan bisa digeneralisasi juga. Jadi bukan hanya sudut pandang sedikit orang. Gitu. Kemudian sedikit saya tanggapi, mungkin sedikit bedanya dengan PTK apa gitu ya. Kalau PTK, Bapak Ibu misalkan guru. Kalau PTK Bapak Ibu harus meneliti satu kelas, memang benar-benar kelas gitu ya, karena memang penelitian tidak akan kelas. Tetapi kalau penelitian kualitatif deskriptif, boleh diteliti satu kelas, boleh beberapa anak gitu. Karena tidak ada aturan untuk bagaimana jumlah sampelnya gitu. Apakah hanya 1-2 siswa boleh, misalkan meneliti proses berpikir, misalkan meneliti proses berpikir siswa anak kemampuan tinggi, maka kita hanya pilih 3 orang atau 4 orang anak yang akan kita bahas bagaimana proses berpikirnya atau bagaimana cara dia mengerjakan sebuah soal atau sebuah permasalahan. Itu juga bisa dikatakan suatu penelitian deskriptif. Atau misalkan dengan anak kondisi tertentu, mau meneliti anak dengan gaya belajar tertentu, misalkan atau anak dengan kepribadian tertentu, misalkan anak dengan kepribadian introvert. Nah, introvert bagaimana dia mengerjakan soal-soalnya atau bagaimana dia menyelesaikan masalah bidang studi kita. Nah, itu bisa juga dikatakan penelitian deskriptif karena penjelasannya lebih banyak kita mendeskripsikan. Jadi lebih banyak itu. Nah, memang di buku, mungkin sedikit tambahan, kalau di buku 4, memang di buku 4 sendiri tidak ada kewajiban sesungguhnya, Bapak Ibu, tidak ada kewajiban untuk menulis PTK itu sebenarnya tidak ada sebenarnya. Jadi di buku 4 hanya ada keterangan bahwasanya laporan yang kita buat adalah laporan penelitian. Ya, meskipun ada penilai-penilai tertentu yang punya prinsip bahwasanya disarankan PTK. Nah, ini di luar apa hal yang kami sampaikan, artinya seperti itu. Memang banyak yang menyarankan amannya pakai PTK saja gitu, Pak. Tapi sesungguhnya nggak masalah, benar Pak kata Pak Yani tadi. Jadi memang agar tidak bosan dengan PTK, boleh menulis yang lain, boleh Bapak Ibu. Boleh menulis laporannya atau mungkin ingin mempublikasikan di jurnal nasional yang kami kelola, penelitian non PTK, sangat boleh sekali. Begitu Bapak mungkin responnya. Ya, mungkin ada yang terlewat Ya. tentang Validasi ya Pak ya? Iya, validasi. Oh ya, validasi mungkin saya respon. Ya, untuk validasi adalah suatu proses untuk menyatakan bahwasannya suatu instrumen penelitian itu valid atau tidak gitu ya. Nah, dalam penelitian kualitatif gitu ya. Ini sebenarnya tidak ada aturan apakah instrumen yang akan kita gunakan sudah divalidasi oleh ahli atau tidak. Karena sifatnya kualitatif itu tidak sama dengan penelitian pengembangan yang merupakan validasi merupakan bagian penelitian. Tetapi sangat disarankan apabila memungkinkan semua instrumen yang kita gunakan tervalidasi. Tetapi karena validasi itu berupa data angka, maka penjelasan dari hasil-hasil validasi tidak perlu dibahas terlalu detail karena sifatnya pra penelitian. Langkah-langkah yang akan kita lakukan sebelum mendeskripsikan penelitian kita hanya sebagai start awal gitu ya, pra penelitian gitu Bapak. Jadi kalau memungkinkan divalidasi sangat baik sekali agar bisa lebih valid hal yang kita instrumen yang kita gunakan. Ya, baik. ya. Sedikit atau bisa kita lanjut Pak Randi? Ya. Bagaimana Pak Sori? Bisa dilanjutkan? Oh ya,
Oke, sebentar. Untuk pertanyaan selanjutnya silakan Bu. Sebentar. Silakan Bu Silviani untuk bertanya. Bu Dokter. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Menarik sekali ya pembahasan dan kegiatan kita pagi ini. Dan perkenalkan saya Silviani Kusuma, DJ Iswara dari BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, saya sangat awam sekali, pengalaman penelitian saya masih kurang, tetapi melalui pencerahan dari Bapak Dr. Suhardi sangat menginspirasi dan banyak manfaat untuk karena ini adalah pengembangan profesi untuk kewidyasuaraan. Nah, mungkin pertanyaan saya kepada Pak narasumber, ya Pak Dr. Suhardi, adalah bagaimana kedudukan literatur review dalam penelitian kualitatif deskriptif, ya. Nah, kemudian juga ada saya mengenal sedikit tentang studi kasus. Nah, apakah ini juga penelitian kualitatif? Kemudian apa kiat-kiatnya? Kemudian, waduh banyak sekali. Insya Allah akan belajar banyak melalui kelas guru inovatif. Demikian, makasih. Mohon pencerahannya, Pak. Terima kasih. Baik, Pak Randi, langsung tanggapi. Silakan langsung direspon, Pak Suhardi. Oke. Ya, Bu Silvi dan mungkin Bapak Ibu yang lain yang nanti mungkin ada pertanyaan yang lain. Kita masih ada 2 sesi Zoom meeting lagi dan diskusi, dan di WA group tersebut sangat disarankan silahkan digunakan untuk kita berdiskusi. Jadinya nanti mungkin ada Bapak Ibu yang punya pengalaman lebih ataupun yang sebagai pengawas ataupun peneliti, silahkan kita bisa diskusikan di WA group. Terkait dengan pertanyaannya Bu Silvi tadi, tentu banyak ya Bu Silvi terkait dengan penelitian kualitatif. Nah, itu jenis-jenisnya juga banyak lagi. Ada studi kasus, ada fenomenologi, ada penelitian literatur. Nah, penelitian literatur juga termasuk dalam penelitian kualitatif. Nah, kedudukannya itu salah satu termasuk dalam penelitian kualitatif, penelitian literatur tadi. Tetapi perbedaannya adalah kalau penelitian literatur Bapak Ibu cukup untuk mengkaji literaturnya. Kalau penelitian kualitatif deskriptif tentu Bapak Ibu harus ke lapangan. Nah, harus ke sumber data ataupun di mana kita bisa dapatkan data itu. Tidak hanya sekedar literatur, tetapi kita gali informasi berdasarkan sumber data utamanya yang ada, tetapi dengan cara video conference seperti ini juga dimungkinkan, tetapi dalam pelaksanaannya sesungguhnya disarankan memang kalau penelitian kualitatif deskriptif ataupun studi kasus dan lain sebagainya itu disarankan langsung ke lapangan untuk melihat langsung, observasi langsung dan lain sebagainya. Lalu untuk studi kasus dan lain sebagainya pernah kita bahas dulu, termasuk penelitian kualitatif, tetapi lebih fokus pada kasus-kasus tertentu yang mungkin tidak terjadi di daerah yang lain. Nah, ada sesuatu yang betul-betul unik dan betul-betul baru dan sifatnya adalah kasuistis. Nah, itu menggunakan kasus. Kalau fenomenologi dan etnografi lagi ada juga yang istilahnya seperti itu, yang masuk dalam satu rumpun penelitian kualitatif yang mana sifat datanya adalah deskriptif ataupun deskripsi terkait dengan penjelasan, terkait dengan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Seperti itu Pak Randi. Dan Bu Silvi nanti kita bisa diskusi lebih jauh. Baik, terima kasih Bu Silvi atas pertanyaannya. Mungkin kita lanjut. Nah, sebelum pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah klik raise hand, mungkin kita respon dulu yang ada di kolom chat Bapak Suhardi. Mungkin bisa sambil membaca. Nah, ada
pertanyaan Ibu Satuna. Mohon maaf kalau di chatting tidak terbaca nama lengkapnya. Ibu Satuna dan Ibu Titi terkait dengan judul pembiayaan dalam peningkatan mutu sekolah dalam masa pandemi. Nah, terkait dengan pembiayaan, saran saya, jika memang sifatnya sensitif ataupun kita tidak memiliki akses yang mendalam ataupun pribadi, itu mungkin agak sulit kita lakukan. Tapi jika memang ada dan bisa dilakukan, dipersilahkan, dan bisa dilakukan Bapak Ibu dengan penelitian kualitatif, karena tidak hanya melulu kita berbicara terkait dengan jumlah uang, tetapi bagaimana pembiayaan ataupun dana tersebut tersebar untuk peningkatan apa misalkan dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat bisa Bapak Ibu. Dan siapa yang berperan aktif dalam pembiayaan pendidikan di sekolah? Misalkan dana BOS. Dana BOS itu Bapak Ibu digunakan pada poin apa yang Bapak Ibu ingin angkat? Apakah dari penggunaan untuk sarana prasarana? Apakah untuk peningkatan kualitas tertentu? Dipersilahkan. Kemudian terkait dengan teknik snowball, itu salah satu teknik yang akan kita bahas mungkin nanti di pertemuan kedua yang lebih detailnya. Tetapi untuk gambaran saja itu snowball seperti sifatnya bola salju, snowball. Nah, jadi ketika kita sudah memiliki instrumen wawancara ataupun pedoman, lebih sifatnya pedoman wawancara tersebut, itu menjadi petunjuk ataupun acuan kita dalam melakukan pertanyaan. Jadi ketika kita sudah memiliki pedoman pertanyaan terkait dengan karya tulis ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah terkait dengan jurnal. Kita memiliki pertanyaan-pertanyaan, daftar pertanyaan terkait dengan jurnal tersebut. Dengan tujuan jangan sampai kita sudah membahas jurnal, kita bahas lagi PTK gitu kan. Itu tidak supaya tidak terlalu jauh menyimpangnya. Ketika kita sudah bahas jurnal, jangan sampai bahas lagi terkait dengan majalah seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk teknik. Mungkin sedikit saya tambahkan. Boleh saya tambahkan juga Pak Suwardi? Silakan. Oke, jadi seperti yang sudah disampaikan Pak Suwardi, dan sedikit saya tambahkan bahwasanya bahasa mudahnya adalah ketika Bapak Ibu memilih atau menentukan suatu teknik snowball sampling, ya snowball sampling. Snow artinya salju dan ball artinya bola salju. Artinya bola salju ini seperti halnya ketika Bapak Ibu membuat sebuah bola kecil gitu ya. Bolanya kecil, bola saljunya kecil, kemudian Bapak Ibu taruh di tempat yang bersalju gitu ya. Dan mungkin menggelinding ataupun didorong, maka bola saljunya akan semakin besar. Artinya pemilihan sampel yang awalnya adalah pemilihan sampel kecil. Pemilihan sampel kecil ini bisa berarti seperti ini. Awalnya mungkin memilih 2 orang, memilih 1 orang atau 2 orang siswa yang akan kita jadikan suatu subjek penelitian. Nah, dirasa masih terlalu kecil, didoronglah bola salju itu. Akhirnya mengembang jadi 4 orang. Kalau misalkan masih kurang datanya, mengembang lagi menjadi 5 orang, dan seterusnya. Masalah mengembangnya seperti apa, jelas karena ini bola salju, maka yang diambil ya sama-sama saljunya. Gitu. Jadi tekniknya pun bervariasi. Ada yang sampel 1 boleh menghubungi sampel 2, artinya mengajak sampel 2 yang sejenis dan yang lainnya, atau mungkin kita bisa siapkan sejumlah sampel, tetapi kita memang satu persatu memilih sampelnya secara snowball sampling ini sampai titik jenuh. Nah, titik jenuhnya inilah yang menjadi acuan kita. Memang tidak ada aturan sampai kapan selesainya, sama halnya seperti Bapak Ibu menggelindingkan bola salju gitu. Mendorong sampai besar gitu ya. Istilah besar kan nggak ada acuannya. Jadi di sini sama. Dirasa bola saljunya sudah besar atau dirasa subjek penelitian yang akan kita teliti itu sudah cukup, maka kita berhenti. Misalkan dari 1, 2 orang, mungkin dirasa 7 orang sudah, saya rasa sudah jenuh. Artinya jenuh itu data pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke-7 hampir sama. Ya sudah, maka bisa disimpulkan bahwasanya sudah selesai pemilihan teknik sampling bola salju atau snowball sampling. Mungkin itu Pak Suwardi. Ya. Terus selanjutnya silakan Ibu Siti Rofiah. Benar yang tadi Pak Randi, saya salah fokus tadi.
kenapa saya lebih ke instrumen ya. Iya, jadi dari instrumen itu dikembangkan ke apa namanya, ke sampelnya, begitu Bapak Ibu. Jadi mungkin kita lanjutkan Pak Suwardi ya. Ya, lanjut. Kita lanjutkan untuk Bu Siti Rofiah, silakan Bu. Ya, ya, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf dan terima kasih dari pertanyaan Bapak Ibu yang lain. Ada 3 pertanyaan yang sudah terjawab Pak sebenarnya dari teori baru tadi, kemudian barusan jumlah informan ya. Tadi saya berpikir minimal berapa ya, ternyata sudah disampaikan Bapak Randi barusan. Tinggal satu lagi Pak yang ini pertanyaan terakhir saya, bahwa tingkat kesulitan Pak. Jadi karena kadang kita kan belum biasa ke penelitian deskriptif. Nah, tingkat kesulitan sebenarnya tinggi mana antara kuantitatif dan kualitatif gitu. Kenapa? Karena memang kelihatannya terlihat masalahnya ya, ibaratnya sesuai yang mana. Tapi mungkin selama ini Bapak berpengalaman di sini, tingkat yang tinggi yang mana sebenarnya di antara keduanya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Siti Rofiah pertanyaannya. Silakan Mas Suwardi untuk langsung merespon. Kalau ditanya mana yang lebih sulit, penelitian kualitatif, kuantitatif, R&D, kemudian pendekatan-pendekatan yang lain, tentu ukuran masing-masing berbeda dalam tingkat kesulitan. Tetapi kalau saya pribadi kalau ditanya seperti itu, ya saya lebih senang untuk penelitian kualitatif karena saya lebih suka mendalami satu permasalahan, mendapatkan sebuah jawaban-jawaban baru yang ada di lapangan dengan segala keunikannya. Saya lebih senang berinteraksi dengan sumber data, karena kalau kita berinteraksi dengan sumber data ada orang-orang yang kita ngobrol, kita amati, kemudian kita apa ya, pokoknya kita interaksi dah intinya. Itu lebih menarik buat saya. Silahkan bagi Bapak Ibu yang untuk kualitatif ya memang harus banyak interaksi. Kalau di kuantitatif kan kita hanya sebatas olah data, kemudian kita ambil data statistik ataupun ukur dengan kuesioner, itu ya silahkan Bapak Ibu. Jika memang Bapak Ibu memiliki keunikan ataupun kekuatan untuk menganalisa data statistik, ya silahkan menggunakan kuantitatif. Tetapi memang pada dasarnya dalam membuat sebuah penelitian ataupun karya tulis ilmiah dibutuhkan kebiasaan. Jadi tidak ada yang mudah, tidak ada yang sulit, tergantung dari kebiasaan Bapak Ibu sendiri. Seperti itu Pak Randi, hanya sekedar tips. Ya begitu Ibu Siti Rofiah, memang benar tergantung kebiasaan gitu ya. Dan kalau sesuatu hal yang nggak terbiasa memang dirasa sulit gitu. Bahkan dulu saya pernah gitu sedikit cerita, ketika proses tesis gitu ya, disuruh memilih kualitatif atau pengembangan yang mungkin jauh lebih banyak hitung-hitungannya. Karena saya seorang bidangnya matematika, saya memilih yang pengembangan yang lebih banyak proses hitungannya, validasi, terus menghitung efektivitas dan yang lainnya. Karena memang interest gitu, interest. Kalau memang dirasa kita kesulitan dalam proses perhitungan statistik, nah statistik yang sifatnya terlalu rumit, maka penelitian kualitatif bisa menjadi salah satu alternatif yang lebih mudah dilakukan untuk Bapak Ibu. Artinya dalam penelitian kualitatif sangat boleh sekali, data angka boleh sekali, perhitungan statistik juga boleh gitu ya. Statistik yang sederhana boleh, menghitung rata-rata, menghitung median, yang simpel-simpel boleh sekali. Tetapi data utamanya kita analisis dan kita olah dengan bentuk kualitatif. Jadi itu tergantung Bapak Ibu, nanti bisa dicoba, sekiranya nanti akan tahu lebih mudah yang mana. Mungkin selanjutnya Bapak Imam, silakan Pak Imam Sopinya untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Randi. Sebenarnya yang saya tanyakan sudah jawab Pak Randi tadi mengenai subjeknya, tapi ini saya perdalam lagi. Saya kan ngajar dua kelas paralel. Nah, di mana 2 kelas itu siswanya belum pernah tatap muka sama sekali dengan saya, hanya virtual saja. Nah, dari hasil yang masuk, tadi ada judul penelitian itu yang paling atas tuh menggeliti saya, budaya belajar siswa berprestasi. Nah, terus saya lihat daftar nilai itu ternyata dari
yang kelas 7 itu belum pernah sama sekali ketemu juga. Itu ada 2 anak yang nilainya setiap kegiatan itu 100 terus, Pak. Kemudian ada yang kelas 8 itu ada 7 anak, tapi di antara itu ada yang aktif anaknya. Jadi begitu saya kasih soal atau evaluasi, nilainya saya share, dia bertanya, yang salah nomor berapa Pak itu? Itu hanya 1 anak, lainnya diam aja. Nah, saya akan teliti itu seandainya dalam perjalanannya nanti, kita nggak tahu Pak, karena online yang ngerjakan di rumah itu siapa nggak tahu, karena nggak ada komunikasi. Cuma ada beberapa anak yang selalu minta umpan balik setelah menjawab, kok salah, dia minta umpan balik, minta evaluasi. Nah, seandainya dalam perjalanan nanti di antara itu ada yang ngerjakan bukan dirinya sendiri, itu bagaimana dengan penelitian yang saya laksanakan nanti, Pak? Terima kasih. Baik, mungkin sambil menunggu. Silahkan ditanggapi Pak Rani. Mungkin saya tanggapi dulu ya. Jadi untuk urusan pembelajaran daring ini sebenarnya bukan hanya permasalahannya bukan hanya tentang penelitian kualitatif deskriptif atau penelitian yang lain ya, atau termasuk PTK ketika Bapak Ibu ingin melakukan penelitian daring, atau mungkin bukan hanya penelitian lah, dalam proses pembelajaran online gitu ya, ketika memberikan suatu soal di rumah yang ngerjakan siapa, yang memang istilahnya tingkat kevalitan dari anak ngerjakan memang bisa dikatakan PR kita bersama gitu ya. Kita sampai sekarang pun semua pihak masih proses meramu bagaimana cara mengajar, cara memberikan evaluasi pembelajaran untuk anak yang daring itu sangat-sangat memang menjadi terus dikembangkan PR bersama. Mungkin sedikit tips kalau ingin Bapak Ibu mengajar, mengetahui hasil belajar siswa apakah benar-benar dia yang ngerjakan gitu ya, maka Bapak Ibu bisa manfaatkan seperti halnya teknik yang dilakukan oleh pemerintah ketika membuat suatu olimpiade KN gitu ya, kompetisi nasional yang sudah 2 tahun ini dilakukan, yaitu ngerjakannya di depan kamera gitu ya, ngerjakannya di depan kamera, dibuat Zoom, wajib Zoom semua gitu. Itu pun ya kondisional, artinya kalau siswanya di rumah Zoom-nya lancar semua. Nah, memang agak susah Bapak gitu. Jadi kompetisi nasional itu semua dibuat Zoom, kemudian mereka ngerjakan di rumah, dan setelah selesai segera upload misalkan di WA atau Google Classroom atau apa, silakan. Nah, itu Bapak, jadi permasalahan Bapak bisa diatasi salah satunya seperti itu. Atau bisa juga Bapak gunakan teknik-teknik yang lain, silakan. Jadi tidak ada masalah. Terus kemudian untuk penelitian yang Bapak lakukan, silakan, sangat menarik sekali apabila Bapak Imam ingin meneliti anak yang kemampuan tinggi saja gitu. Setelah kemampuan tinggi, cuma Bapak pastikan ingin meneliti apanya. Apakah gaya belajarnya atau mungkin cara belajarnya seperti apa. Nah, itu instrumen-instrumennya dan teori-teori penelitiannya yang spesifik yang akan Bapak teliti dipastikan di awal, sehingga instrumen nanti sudah sesuai gitu. Yang jelas pemilihan subjek kan sudah, misalkan Bapak sudah tentukan 3 orang subjeknya yang akan diteliti atau 5 orang misalkan. Nah, instrumen yang akan kita teliti harus sesuai dengan topik yang akan Bapak rencanakan. Itu aja kalau menurut saya. Dipastikan. Mungkin itu kita lanjutkan dulu Bapak Ibu. Mungkin ada di kolom chat, masih ada 5 menit lagi, bisa bertanya secara langsung. Silakan Pak Sordi. Di kolom chatting ada pertanyaan yang menarik terkait dengan pendahuluan pada penelitian kualitatif. Itu terkait dengan state of the art. Ini Pak Muhammad Nur siapa nih? Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Nur, dan memang ini penting dalam setiap penelitian, apalagi penelitian kualitatif yang memang sifatnya unik ataupun hal yang betul-betul ada keunikan, ada sesuatu yang lebih di sana. Oleh karena itu memang harus kita perhatikan pada state of the art, istilahnya, kemudian ada istilah novelty. Nah, khusus pada state of the art, memang Bapak Ibu ketika sebelum melakukan penelitian, nah ketika sudah ada topik nih, ada sesuatu yang ingin kita lihat, silahkan Bapak Ibu buka hasil penelitian terdahulu. Silahkan Bapak Ibu cek teorinya, kemudian cek dari sisi hasil penelitian yang sudah ada terkait dengan apa yang Bapak Ibu rencanakan. Nah, lihat perbedaannya apa.
Nah, itulah yang Bapak Ibu fokuskan. Kalau penelitian kualitatif itu lebih fokus. Bapak Ibu mungkin ada melihat budaya belajar. Nah, budaya itu ada turunan-turunannya lagi. Ada kebiasaan sehari-harinya, mungkin Bapak Ibu bisa lihat ada faktor lingkungannya mungkin, kemudian sampai turunan terkecilnya. Nah, kalau di penelitian sebelumnya terkait dengan kebiasaannya secara umum, gitu kan, Bapak Ibu bisa buat sebuah perbedaan dengan hasil penelitian sebelumnya. Mungkin dari sisi lingkungan nih, ataupun keluarga. Nah, bisa Bapak Ibu lebih fokus teliti lingkungan siswa berprestasi di rumah misalkan. Nah, itu ada perbedaan. Yang jelas ada perbedaan antara penelitian Bapak dengan penelitian sebelumnya. Itulah state of the art ataupun novelty, kebaruan dari penelitian Bapak Ibu. Kalau sudah ada semua ya ngapain gitu kan? Nah, seperti itu Pak Randi. Untuk di pertanyaan di kolom chatting, kemudian Bu Asih sudah ada jawaban tadi, permasalahan yang dijadikan apakah ada syarat jumlah sumber data. Ingat Bapak Ibu, untuk sumber data ini sebenarnya akan dibahas pertemuan kedua. Sumber data yang pada penelitian kualitatif itu ada istilah sumber data utama, kemudian sumber data pendukung. Itu terkait dengan orang-orangnya siapa, ataupun menggunakan teknik pengumpulan data utama dan pendukungnya apa. Nah, kalau sumber data yang untuk orangnya itu ada istilahnya yang utama itu misalkan yang berkaitan langsung ataupun pelaku langsung. Nah, seperti misalkan terkait dengan pembiayaan sekolah ataupun pengelola dana BOS. Terkait pasti ada di sana ada kepala sekolah, ada bendahara, ada wakasek misalkan. Nah, lalu sumber data pendukungnya siapa? Ya siswa, kemudian guru-guru yang mungkin bisa kita bisa observasi di sana nanti. Apakah memang ada dampaknya dana itu? Nah, itu Bapak Ibu bisa ambil jawaban-jawabannya dari masing-masing sumber. Tetapi sumber utamanya tentu kepala sekolah di sana. Itu untuk sumber data. Nanti akan kita lebih fokus di pertemuan kedua dan lain sebagainya. Lalu dari Ibu Evi, bila topiknya bukan tentang pendidikan, bolehkah? Ya, kalau penelitian kualitatif tidak harus untuk pendidikan, tetapi bisa juga yang pada profesi yang lain. Apakah Bapak Ibu pustakawan, apakah Bapak Ibu tenaga kependidikan juga itu boleh. Tidak hanya berkaitan dengan pendidikan, tapi hasilnya akhirnya tetap untuk pembelajaran. Ya, silahkan. Dipersilahkan. Kemudian ada pertanyaan dari Riyawati. Untuk pertemuan selanjutnya apa bisa dibantu untuk analisis data dalam penelitian kualitatif? Ya, pertemuan selanjutnya kita akan coba lebih ke analisis data, bagaimana data itu didapatkan, kemudian diolah. Ada istilah dalam olah data penelitian kualitatif itu ada istilah collecting data, kita kumpulkan data, kemudian karena data-data penelitian dalam kualitatif itu sangat banyak, hasil naskah wawancara kan sangat banyak, apalagi rekaman. Rekaman itu nanti itu akan Bapak Ibu reduksi. Setelah kita kumpulkan, reduksi, kita pilih sesuai dengan apa yang menjadi fokus penelitian Bapak Ibu. Nah, setelah dipilah dan pilih, nah Bapak Ibu bisa ambil sebuah kesimpulan dari data-data tersebut. Itu di materi kedua. Itu Pak Randi. Oke, sedikit saya respon. Mungkin ini ada Bu Leni, Kristiana, penelitian kualitatif boleh dilaksanakan, apakah boleh dilaksanakan pada pertemuan tatap muka terbatas gitu ya? Sangat boleh sekali Ibu, karena memang penelitian kualitatif itu tidak harus satu kelas. Misalkan dari 15 siswa ada yang sesuai dengan subjek yang Bapak Ibu tentukan, misalkan memilih 3 orang, 5 orang, atau 2 orang, bebas.
silakan bisa Bapak Ibu lakukan gitu ya. Bedanya itu mungkin dengan penelitian tindakan kelas yang memang harus secara klasikal. Nah, itu silakan. Kemudian satu lagi Bu Nafisa. Ada terakhir pertanyaan silakan. Bu Nafisa. Ya, silakan terkait dengan triangulasi. Triangulasi itu ada banyak Bapak Ibu. Ada triangulasi sumber, ada triangulasi metode, triangulasi waktu, kemudian triangulasi nanti kita akan coba lebih fokus pada pertemuan selanjutnya. Nah, yang mana Bapak Ibu gunakan? Sebaiknya Bapak Ibu gunakan beberapa triangulasi, tidak hanya satu. Bisa Bapak Ibu gunakan triangulasi itu untuk mengecek apakah benar yang dikatakan sumber 1, itu Bapak Ibu cek lagi di sumber 2, kemudian sumber 3. Jadi 3 Bapak Ibu cek apakah benar pernyataan sumber 1, sumber 2, sumber 3. Itu triangulasi sumber. Kemudian triangulasi metode. Bapak Ibu cek antara metode wawancara, kemudian menggunakan observasi dan dokumentasi. Misalkan ada wawancara, katanya juara, tapi mana buktinya? Bapak Ibu cek pada metode ataupun dokumentasi. Ada nggak pialanya, ada nggak piagamnya, seperti itu. Lalu triangulasi waktu, bisa saja nanti keterangan pada waktu tertentu itu berubah. Itu Bapak Ibu coba cek. Nah, yang mana yang Bapak Ibu gunakan silahkan diterapkan minimal lah 2 triangulasi itu kalau di penelitian kualitatif sederhana. Ada triangulasi sumber dan metode. Itu untuk hari ini Pak Rani. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Mungkin untuk yang lain-lainnya nanti kita akan bahas secara teknis di hari kedua, pertemuan kedua nanti hari Senin gitu ya. Mungkin baik apa itu triangulasi, yang jelas triangulasi sudah disampaikan tadi bahwasannya triangulasi adalah proses pengecekan keabsahan data ya dengan triangulasi, triangle, maka minimal 3 sudut pandang. Sudut pandang apa saja nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Gitu, termasuk apakah literatur ini kaitannya dengan kualitatif, kita akan bahas bagaimana menganalisis literaturnya mungkin ya di penelitian kualitatif deskriptif, nanti kita akan bahas di pertemuan kedua dan ketiga. Mungkin itu saja dari kami. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bapak Dr. Suhardi untuk penyampaian materinya. Kemudian mohon doanya juga kepada Bapak Dr. Rudi Haryawan yang sesungguhnya ingin menyampaikan materi hari ini tapi beliau tidak kuat karena kondisi masih sakit gitu ya, mendadak sakit. Jadi memang mohon doanya sehingga beliau nanti akan bisa hadir di hari Senin dan Selasa. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah menyempatkan hadir di akhir pekan ini. Apabila masih ada pertanyaan terkait hari ini, tidak perlu khawatir, grup WhatsApp akan kami buka, nanti Bapak Ibu bebas bertanya di sana saja. Di sana ada saya, kemudian ada Pak Suhardi, dan ada Bapak Dr. Haryawan juga yang akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Untuk materi akan kami share, dan sudah kami share di grup WhatsApp. Untuk rekaman hari ini, apabila ada yang tertinggal, nanti juga akan kami share di grup WhatsApp. Mungkin itu saja. Kita jumpa lagi hari Senin. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan Bapak Ibu. Bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru inovatif Indonesia.